Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami, King Yomatias, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan soal UTBK ya, materi sosiologi dengan pembahasan mengenai perubahan sosial ya, part 1. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Oke, saya akan share screen ya. Ya, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan pengertian dulu ya, merupakan semua bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk sosial, lembaga-lembaga sosial, sistem sosial, dan berbagai aktivitas sosial masyarakat. Nah, bentuk perubahan sosial yang pertama itu berdasarkan kecepatannya. Ada evolusi dan revolusi ya. Terus yang berikutnya berdasarkan prosesnya, ada perubahan yang bersifat periodik dan ada perubahan yang bersifat non periodik, gitu ya. Lalu berdasarkan perencanaannya, maka ada perubahan terencana dan ada perubahan yang tidak terencana. Nah, terus faktor penyebab perubahan sosial yang pertama itu faktor internal, itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua penemuan baru. Yang ketiga pertentangan dalam masyarakat. Terus ada faktor eksternal ya, perubahan penyebab perubahan sosial. Faktor eksternal atau faktor dari luar adalah bencana alam, peperangan, dan pengaruh budaya lain. Lalu faktor pendorong perubahan sosial ada nomor satu, kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Keempat, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Kelima, penduduk yang heterogen. Keenam, ketidakpuasan masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Ketujuh, orientasi ke masa depan. Kedelapan, toleransi terhadap hal yang menyimpang. Ya. Lalu kalau ada faktor pendorong, otomatis ada juga faktor penghambat perubahan sosial ya. Seperti bagian A, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. Yang kelima, rasa takut adanya kegiahan pada integrasi sosial. Keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing. Ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. 8, adaptasi atau kebiasaan. Iya, iya, iya. Lalu ada dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, demokratisasi. Kedua, globalisasi. Ketiga, modernisasi. Terus dampak negatifnya, westernisasi atau kebarat-baratan. Kedua, sekularisme atau segala sesuatu bisa diukur dengan harta kekayaan dan uang. Ketiga, konsumerisasi itu pola hidup yang konsumtif, beli, pakai, dan buang. Keempat, hedonisme, yaitu gaya hidup mewah atau dunia sekali. Nah, sekarang kita lihat 10 nomor latihan soal ya. Ini nomor 1, silakan dicoba dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2, pilihan ganda ya. Ya. Nomor 3, silakan coba jawab. Nomor 4, nomor 5 ya. Ini soal perubahan sosial materi UTBK pilihan ganda. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9,
Nomor 10. Iya. Oke, setelah Anda menjawab itu, saya akan memberikan pembahasan soalnya. Silakan dipelajari ya. Kita akan bahas. Jangan lupa menekan tombol subscribe, dan share, nyalakan loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda dulu yang tahu. Cakep. Ya, saya akan bahas bersama. Kita akan bahas bersama. Mari kita share screen kembali. Ya, nomor 1 ya, adanya ketidaksesuaian di antara unsur yang paling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses ini merupakan A. Perubahan kebudayaan, B. Diferensiasi sosial, C. Peran sosial, D. Perubahan sosial, E. Integrasi sosial. Ya, kita jawab ya. Jawaban tepat adalah 1, 2, 3, 4. Betul, jawaban yang tepat adalah D, yaitu perubahan sosial. Nah, kita bahas yang lainnya. Apa itu perubahan kebudayaan? Bagian A ini ya. Perubahan kebudayaan adalah peristiwa pergeseran atau perkembangan unsur-unsur kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat akibat benturan antar unsur berbeda, sehingga sampai pada keadaan yang tidak serasi dengan fungsinya bagi kehidupan. Yang kedua, ini bagian B, diferensiasi sosial. Yang kedua, ya, diferensiasi sosial adalah perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal grammatics. Tentu mengetahui bahwa masyarakat kita di Indonesia terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda. Contoh sederhananya adalah seperti teman-teman sekelas di sekolah. Ada laki-laki, perempuan, beberapa beragama Islam, dan ada pula yang beragama Kristen dan agama lainnya. Terus yang ketiga di sini, apa itu peranan sosialnya? Kita bahas ya. Peranan sosial ialah aspek dinamis kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa status dan tidak ada status tanpa peranan. Yang ke E, integrasi sosial adalah ya. Oke, integrasi sosial adalah istilah yang dikenalkan untuk persatuan dan kesatuan dalam masyarakat secara utuh. Sehingga integrasi ini berhubungan erat dengan keadaan masyarakat yang berbeda, baik dalam kebudayaan, agama, ataupun etnis yang membaur menjadi satu, sehingga mendorong terjadinya keteraturan sosial dalam masyarakat. Oke, nomor 2 kita perhatikan soalnya. Ya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah bagian A, tingkat pertumbuhan yang tinggi. 2, B, program transmigrasi pemerintah. 3, keberhasilan program keluarga berencana. 4, adanya perpindahan penduduk antar daerah. Dan E, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita jawab. Sebutkan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jawaban Anda betul, saudara-saudara. Yang tepat adalah bagian A ya, tingkat pertumbuhan yang tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kita bahas ya. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah faktor internal atau faktor dalam, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, yaitu tingkat pertumbuhan yang tinggi. B, penemuan baru, faktor internal, faktor dalam. C, pertentangan dalam masyarakat. D, jadi pemberontakan atau revolusi. Dan faktor penyebab yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama bencana alam, B, peperangan, C, pengaruh kebudayaan lainnya. Ya, mantap. Nomor 3, kita bahas ya. Misalnya, salah satu faktor pendorong perubahan masyarakat yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri adalah A, perubahan lingkungan alam, B, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, C, adanya pertentangan dalam masyarakat, D, adanya peperangan, E, adanya penjajahan. Iya. Saya berikan waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, Anda betul. Jawaban Anda betul, yaitu bagian C ya. Adanya pertentangan dalam masyarakat. Kita bahas ya. Perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jumlah faktor penyebab perubahan sosial itu bisa dibedakan menjadi dua. Keduanya adalah faktor penyebab dari dalam masyarakat atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial internal, contohnya dari sisi internal atau dalam masyarakat. Yang pertama itu berkembang ilmu pengetahuan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang stagnan atau keadaan yang biasa-biasa saja jika diiringi oleh berkembang ilmu pengetahuan akan menghasilkan penemuan atau inovasi baru. Yang kedua, jumlah penduduk ya. Nah, bertambahnya jumlah penduduk di suatu masyarakat akan memantik perubahan sosial. Misalnya populasi penduduk yang kian besar, namun tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang cukup, akan memicu terjadinya urbanisasi, itu perpindahan penduduk dari daerah yang sedikit penduduknya ke yang padat penduduknya, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Ya, di setiap masyarakat pasti pernah ada pertentangan dan konflik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial dari luar. Contoh perubahan sosial juga disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal atau dari luar masyarakat yang mengalaminya. Berikut adalah faktor eksternal penyebab perubahan sosial dan contohnya. Yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Yang pertamanya, berkat adanya globalisasi, masyarakat kian intens menerima informasi budaya lain. Yang kedua, peperangan. Ya, dalam suatu peperangan, baik itu perang dalam negeri atau dengan negara lain, yang kalah akan menjadi korban. Yang ketiga adalah bencana alam. Ketika terjadi bencana alam, maka perubahan sosial dalam suatu masyarakat berpeluang muncul. Apalagi jika bencana alam itu terjadi dengan dampak luas dan berat, seperti gempa bumi Yogyakarta 2006 atau tsunami Aceh 2004. Kita pindah ke soal nomor 4 ya. Contoh dari perubahan cepat dan dasar adalah A. Model pakaian, B. Revolusi industri, C. Hukum pewarisan, D. Undang-undang perkawinan, E. Pembuatan alat-alat. Nah, kita jawab, tapi sebelumnya alangkah baiknya menekan tombol subscribe, post, dan share, nyalakan tanda lonceng agar setiap video baru kami upload Anda yang tahu, dan berikan komentar, dan silakan follow Instagram kami @yomat2022, dan ini nomor WhatsApp kami 0813561741. Saya berikan waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban Anda betul, saudara-saudara. Itu revolusi industri ya. Jadi contoh dari perubahan cepat dan dasar adalah revolusi industri. Pembahasan. Berbeda dengan perubahan sosial lambat, perubahan sosial cepat di masyarakat merupakan jenis perubahan yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk terwujud. Bahkan terkadang dia seperti datang secara tiba-tiba. Yang pertama, beberapa contoh perubahan sosial cepat di masyarakat tersebut adalah bagian 1, pembangunan jalan raya dan tol, 2, revolusi industri dan revolusi politik, 3, perkembangan sarana telekomunikasi. Berikutnya beberapa contoh perubahan sosial lambat di masyarakat adalah yang pertama, perubahan kehidupan manusia dari berburu dan meramu menjadi kehidupan yang menetap. Kedua, peralihan penggunaan minyak tanah menjadi gas. Ketiga, perubahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Itu lambat prosesnya, butuh bertahun-tahun, ratus-ratus tahun lamanya. Ya, kita pindah soal nomor 5 ya. Faktor penghalang terjadinya suatu perubahan adalah A. Masyarakat terbuka terhadap hal yang baru. B. Masyarakat memiliki inovasi yang tinggi. 3. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. 4. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 5. Kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitar. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabanmu betul, saudara-saudara. Yaitu adanya kepentingan yang sudah tertanam dengan kuat. Mantap. Penghambat penghalang perubahan sosial, yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3, sikap masyarakat yang tradisional. 4, adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat. Ini jawabannya ya.
5. Rasa takut terjadinya kegiahan pada integrasi sosial. 6. Prasangka terhadap hal yang baru dan asing. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. 8. Adaptasi atau kebiasaan. Ya, kita pindah ke soal nomor 6 ya. Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu disebut perubahan dasar. B. Perubahan revolusi. C. Perubahan struktural. D. Perubahan yang tidak direncanakan. E. Perubahan proses. Ya, saya berikan waktu sambil mari kita minum. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, Anda betul. Perubahan proses ya, perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu disebut perubahan proses. Yang lain keterangannya mari kita bahas. Perubahan secara cepat disebut revolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat, dan mendasar. Disebut sebagai perubahan secara cepat dan mendasar karena perubahan ini tentunya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bentuk peranan sosial yang sulit diubah. Perubahan struktural yang dilakukan untuk menciptakan dan menghasilkan perubahan mendasar. Contoh perubahan struktural adalah pergantian presiden. 3. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Ya. Sekarang kita berpindah soal nomor 7. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam adalah A. Terjadinya banjir. B. Kemajuan teknologi. 3. Terjadinya bedol desa. 4. COVID-19. E. Kebakaran. Ya, saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban betul saudara-saudara. Perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan alam adalah A. Terjadinya banjir alam ya. Kalau teknologi yang manusia buat, terjadinya bedol desa adalah pemindahan seluruh penghuni desa ke tempat lain atau tentang transmigrasi. COVID ya manusia buat, kebakaran juga manusia. Jadi jawaban tepat adalah disebabkan oleh alam itu terjadinya banjir. Nomor 8. Ya. Cara suatu kebudayaan yang masuk dengan jalan damai disebut A. Penetration violence. B. Pencampuran atau acculturation. C. Pembauran atau assimilation. D. Penetration pacifique. E. Difusi kultur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban betul saudara. Adalah penetration pacifique. Ya, kita bahas ya. Yang pertama, penetration violence adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih melalui kekerasan atau penjajahan. Yang kedua, penetration pacifique adalah masuknya kebudayaan asing dengan cara damai dan tidak disengaja serta tanpa paksa. Ini jawabannya ya. Karena pertanyaan adalah cara suatu kebudayaan masuk dengan jalan damai ya namanya penetration pacifique. Terus ketiga itu diikuti atau penyebaran, pengertiannya adalah suatu proses menyebarnya suatu unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang kelima, pencampuran atau acculturation adalah merupakan suatu perubahan besar dari suatu kebudayaan sebagai akibat adanya pengaruh dari kebudayaan asing. 5 adalah pembauran atau asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Iya, itu dia ya. Kita lanjut nomor 9. Berikut ini faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah A. Perkembangan efek yang lambat. B. Prasangka terhadap hal yang berbau asing. C. Kebutuhan semakin kompleks. D. Chauvinisme. E. Mempertahankan adat dan kebiasaan. 5 detik dari sekarang. Iya, jawaban Anda betul, saudara-saudara. Berikut yang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah D. Kebutuhan yang semakin kompleks. Ya. Kita bahas.
Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. 2, sistem pendidikan formal yang maju. 3, sikap menghargai hasil karya orang lain. 4, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. 5, penduduk yang heterogen. 6, ini ya, 6, ketidakpuasan masyarakat pada bidang kehidupan tertentu, kebutuhan yang semakin kompleks. 7, orientasi ke masa depan. 8, toleransi terhadap hal yang menyimpang. Jawabannya ya. Sekarang kita pindah ke nomor 10. Ini ya. Perubahan yang mendasar meliputi struktur sosial dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dinamakan A, evolusi sosial. B, perubahan progres. C, pergeseran tata nilai. D, revolusi sosial. Dan E, perubahan regres. 5 detik. Iya, betul itu jawaban. Perubahan sosial yang dasar meliputi struktur sosial berlangsung dalam waktu relatif singkat dinamakan D, revolusi sosial. Kita bahas ya. Yang lain keterangannya ialah ini, evolusi sosial adalah teori sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dengan kondisi tertentu atau waktunya lama. Dalam evolusi sosial, perubahan sosial mengalami pengembangan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih rumit. 2. Perubahan progres adalah bagian daripada adanya perubahan sosial menuju ke arah kemajuan, sehingga akhirnya memberikan keuntungan bagi masyarakat. 3. Pergeseran tata nilai adalah pergeseran tata nilai budaya. Dengan perkataan lain, nilai-nilai kehidupan telah berkembang disebabkan karena masyarakat sendiri telah mulai berkembang. Terus perubahan regres yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat, positif yang salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ya, sampai di sini dulu video pembahasan kami. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tombol loncengnya agar setiap video baru kamu Anda tahu. Dan tetap semangat, selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya dan semangat.